Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya di Podcast ID. Pada pagi hari ini saya kedatangan tamu spesial ya. Kita kenalan dulu yuk. Halo Kak, namanya siapa? Asal dari mana? Iya, nama saya Helen, asal dari Bogor. Oke, teman-teman, di samping saya sudah ada Kak Helen asal dari Bogor. Oke, Kak Helen boleh tahu nggak jobnya apa Kak? Housekeeping. Jobnya housekeeping. Oke, kita akan tanya bagaimana sih Kak perjalanan Kak Helen masuk ke housekeeping, seperti apa dari mulai ikut pendaftaran, kemudian pelatihan berapa lama, sampai akhirnya mendapatkan job. Awalnya saya dari bulan November 2025 lihat live TikToknya pada saat itu. Kemudian saya mulai memberanikan diri untuk daftar di LPK ini tanggal 26 Desember. Kemudian saya ikut pelatihan itu di awal Januari 2026 sampai bulan Maret pada saat itu. Sudah, ya. Oke, artinya sudah selesai masa pelatihan 3 bulan, kemudian memang ada interview ya sebelum 3 bulan selesai itu. Oke, teman-teman di luar sana pasti penasaran gimana sih Kak proses interviewnya, apakah menggunakan bahasa Indonesia atau memang harus menggunakan bahasa internasional, English? Untuk interviewnya pakai bahasa Inggris pada saat itu. Iya. Dari Kak Helen sendiri ada perasaan gugup atau sempat ada pikiran yang sepertinya saya nggak akan lolos deh atau seperti apa Kak saat itu? Perasaan pada saat interview emang agak gugup, grogi juga, takutnya nanti saya bicara ternyata salah atau salah mendengar karena kan pakai bahasa Inggris juga. Cuma bersyukur sih lancar untuk interviewnya waktu itu. Iya, tidak ada pengulangan. Oke. Ya teman-teman, English menjadi salah satu bahasa yang diperlukan dan diperhatikan saat nanti akan interview dengan user ya. Oke, teman-teman di luar sana ini penasaran nih, Kakak kan jobnya housekeeping. Negara tujuannya mana Kak kalau boleh tahu? Kemudian penempatannya di kota mana? Untuk negara tujuannya Turki, di kotanya itu Istanbul. Oke, boleh di-spill hotelnya? Hotel Mercure Umrani. Oke ya. Kemudian untuk Kak Helen sendiri dalam proses pelatihan ada nggak masa-masa di mana saya ngedown atau enggak, ada masa di mana ini kapan ya saya dapat job? Ada nggak sempat pikiran seperti itu? Sempet sih ada, karena waktu itu kan kebetulan saya ambil kelas karyawan, takutnya kurang maksimal gitu pelatihan skillnya. Tapi bersyukur pada saat sebelum 3 bulan pelatihan sih saya udah ikut interview waktu itu, tapi ternyata lolos. Oke, kemudian setelah selesai interview, kemudian mendapatkan job, sempat nggak OJT terlebih dahulu? Sempat. Saya awal OJT itu di bulan April sih, akhir April pada saat itu sampai bulan Juli ini kemarin itu. Artinya saat proses menunggu visa visa turun, artinya ada waktu-waktu beberapa bulan digunakan untuk on job training OJT ya. Atau teman-teman di luar sana yang bingung OJT itu apa? Biasanya kita mengenalnya dengan istilah magang ya teman-teman. Jadi beliau sempat magang terlebih dahulu ya OJT di hotel ya Kak? Ya, di hotel juga. Sebagai housekeeping seperti itu. Oke. Untuk Kak Helen sendiri seberapa support keluarga untuk Kakak bisa kerja di luar negeri? Untuk keluarga sih awalnya memang agak ragu gitu karena kan jauh kerja di sana. Tapi saya untuk meyakinkan keluarga saya bahwa di sana pasti akan baik-baik aja gitu. Apalagi kita mau mencari uang, mencari rezeki buat keluarga gitu, untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Oke, artinya sudah support ya untuk keluarga sendiri. Nah, ini hal penting untuk teman-teman, kita akan tanyakan ke Kak Helen ya. Apa yang dibawa ke Turki dari Indonesia? Untuk Kak Helen sendiri persiapannya apa saja Kak? Selain pakaian, ada bumbu-bumbu untuk masak, ada obat-obatan juga. Hanya itu sih. Oke, terutama kesehatan. Skill sudah mantep ya Kak? Sama skill juga ya, betul. Jadi tadi ada beberapa yang di-spill oleh Kak Helen ya, teman-teman yang mungkin baru akan bekerja ke luar negeri untuk pertama kalinya ya. Terutama skill itu nomor 1. Selain daripada itu tadi penyesuaian, seperti halnya harus membawa obat-obatan, kemudian mungkin bumbu-bumbu, karena itu kan mempengaruhi ya antara lidah Indonesia dan lidah sana itu berbeda. Oke, Kak, selama
proses pelatihan ada nggak kondisi-kondisi di mana ngedown ataupun nggak semangat? Ada sih memang. Nah, solusinya ataupun cara mengatasinya seperti apa? Kalau untuk yang tidak semangat itu pasti ada Ibu, karena kalau saya waktu sambil bekerja capek nih nggak usah ikut latihan dulu, tapi saya pikir lagi kalau misalkan saya nggak ikut latihan nanti bagaimana skill saya nggak diasah terus tiap hari seperti itu sih. Artinya Tapi tetap saat kita down, diri kita sendiri ya yang menyemangati itu. Iya betul. Oke. Baik, untuk Kak Helen sendiri, boleh dong teman-teman di luar sana yang mau daftar di LPK ini ya untuk proses pelatihannya, sebelum bekerja ke luar negeri tentu kita harus ada skill ya, terutama pelatihan terlebih dahulu. Boleh di-spill nggak, ada nggak dana yang harus disiapkan itu berapa, ataupun memang ada dana talang nggak di sini Kak? Kalau untuk pendaftaran kemarin saya ada bayar sendiri. Semuanya itu kalau untuk pendaftaran ada bayar sendiri, tapi untuk biaya keberangkatan ada dana talang dari LPK ini. Oke, teman-teman, pendaftaran di kami itu menjadi tanggung jawab dari setiap kandidat, ada biaya pendaftaran, tetapi untuk keberangkatan di kami tersedia dana talang. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang masih bingung nanti gimana ya keberangkatannya, saya belum ada dana, boleh silahkan di kepoin ya di Instagram kami di jobos.id, ataupun mungkin di admin ya, di admin kami, di TikTok kami juga Jobos. Itu silahkan teman-teman bisa berkonsultasi. Oke, Kak Helen boleh dong kasih semangat buat teman-teman di luar sana yang mau bekerja di luar negeri, ataupun mungkin adik-adik LPK yang hari ini masih proses pelatihan ya sambil menunggu job. Nah, boleh dong dikasih motivasinya. Untuk teman-teman yang masih berjuang belajar dan masih ingin bekerja ke luar negeri, tetap semangat, tetap berpikir positif, karena kalau memang kita tujuannya baik, pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Oke, ya teman-teman, itu nasihat dari Kak Helen yang motivasinya tetap berpikir positif dan semangat untuk teman-teman di luar sana. Oke, terima kasih Kak Helen atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Semoga dimudahkan segala urusannya, perjalanannya, diberikan kesehatan selalu ya. Oke, Kak Helen terima kasih. Sama-sama.